Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan sehingga masih menghidupkan kita pada puasa Ramadan yang ke-23 hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah di muka bumi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk materi hari ini saya cuma mencari-cari materi yang pernah saya bawakan tahun lalu karena tadi mendadak juga pemberitahuan untuk mengisi kegiatan kantin Ramadan pada hari ini. Terkait dengan materi yang akan kami bawakan, yaitu tentang mengidolakan sosok teladan yang pernah hidup, yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Sosok sempurna, sosok idola yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Tidak lain tidak bukan the one and only, itu yang sebagai tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengidolakan kalau kita tidak mengenal beliau? Sama kalau kita misalnya contoh artis, misalnya kita mengidolakan sosok artis, tentu kita harus misalnya mencari Instagramnya apa, kita follow, kita ikuti, ada pakaiannya misalnya yang dipakai, kita ikuti gayanya dan seterusnya. Sama dengan ketika kita ingin mengidolakan Nabi Muhammad, itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengetahui sirahnya. Kita mengetahui bagaimana proses kelahirannya, bagaimana proses kenabiannya, bagaimana proses hijrah, Isra Mi'raj, bahkan sampai proses beliau wafat. Sehingga dengan kita mengetahui sejarah-sejarah, mengetahui kisah-kisahnya, itu akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Kita ke proses kelahiran beliau dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1570. Beliau meninggal di Madinah usia kurang lebih 62-63 tahun. Rasul lahir pada tahun gajah yang disebutkan di dalam surat Al-Fil, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ingin merobohkan Ka'bah pada waktu itu, yang seperti yang mungkin teman-teman ada pernah mungkin menonton filmnya atau apa, itu dikisahkan di situ. Dengan kebesaran Allah SWT hentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil. Nah, ini burung ababil, burung yang didatangkan dari surga yang membawa batu-batu yang panas dari neraka. Dan kejadian ini Allah tuliskan dalam surat Al-Fil. Mungkin kalau kita hidup di zaman dulu, mungkin kita akan meyakini kejadian tersebut. Kalau sekarang kan mungkin ada sebagian pendapat yang mengatakan fiktif atau apa, tapi ketika kita meyakini Al-Quran, kita harus meyakini juga isi-isinya itu bukan orang yang menuliskan, bukan Nabi Muhammad menuliskan, tapi Allah langsung yang menuliskan kisah-kisah di zaman dahulu. Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku Quraisy, yakni Bani Hashim. Jadi salah satu suku yang cukup diperhitungkan di suku Quraisy, mewakili silsilah terhormat di Mekah. Nah, makanya ketika Nabi mendapat kenabiannya, itu banyak yang agak canggung karena masih memerangi Rasulullah. Banyak yang agak karena menghormati dari suku Rasulullah berasal dari Bani Hashim, banyak yang menghormati di situ. Walaupun suku atau Bani Hashim ini tidak terpandang karena kualitas kekayaannya dibawahi dari suku-suku yang lain atau bani yang lain. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal pada saat Rasulullah masih dalam kandungan yang usianya sekitar 6 bulan. Nabi Muhammad dibawa tinggal bersama keluarga di dusun Padalaman, karena pada waktu itu terkenal dengan yang viralnya di sana, beberapa suku di luar yang ingin mencari tambahan
pekerjaan misalnya, di musim kelahiran di suku Quraisy itu biasanya mereka akan mendatangi Mekah begitu untuk mencari siapa yang anak bayi yang baru lahir yang ingin disusui. Jadi lagi tren zamannya pada saat itu. Nah ketika itu Rasulullah lahir justru bukan pada musim kelahiran istilahnya di sana. Jadi untuk mencari orang yang ingin mensusui beliau itu agak sulit. Nah ditemukanlah yang pertama itu oleh Halimah binti Abi Doyib di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Jadi beliau ini, Halimah ini merupakan pembantu atau budak dari paman Rasulullah. Tapi pada saat itu lahir juga anaknya pamannya. Jadi dimintalah Halimah ini untuk berhenti menyusui Rasulullah, untuk menyusui anaknya pamannya, jadi sepupunya Rasulullah. Jadi setelah itu Muhammad dikembalikan untuk diasuh kepada budak namanya Ummu Aiman. Nah disinilah Rasulullah dibawa ke kampung halamannya yang bernama Ummu Aiman ini bersama suaminya. Nah, kenapa beliau dibawa di sana, tidak dibesarkan di Mekah? Karena pada saat itu Mekah terkenal dengan kondisi pergaulannya yang tidak bagus untuk kalangan anak-anak. Jadi pada saat itu orang tua Nabi Muhammad melihat bahwa Nabi Muhammad harus dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang baik pada itu. Sama lah misalnya kalau kita di Makassar misalnya, ada anak yang ingin kuliah misalnya dari Sopeng mau kuliah di Makassar, pasti orang tua berbicara selalu mengingatkan perbaiki pergaulanmu di sana, karena Makassar terkenal dengan pergaulannya yang kurang bagus misalnya. Makanya kurang lebih seperti itu gambaran di zaman Quraisy. Ibunya Siti Aminah meninggal di saat umur Rasulullah berusia 6 tahun. Kemudian selama 2 tahun berikutnya kebutuhan Muhammad ditanggung oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika beliau usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan diasuhlah, ini agak lama diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika usia Nabi Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, beliau mempelajari ilmu-ilmu berdiri dan memanah. Jadi untuk olahraganya itu makanya sunnah kita untuk kalau olahraga itu kalau bukan berenang, lari atau memanah. Kemudian karena Rasulullah selalu ikut dengan pamannya Abu Thalib untuk berdagang, beliau memiliki juga ilmu keterampilan dalam berdagang, dan hampir beberapa Rasulullah itu, Nabi dan Rasul itu kalau bukan pengembala, beliau berdagang, seorang pedagang. Kemudian di proses perdagangan itulah muncul kisah yang mungkin pernah teman-teman baca atau dengar. Ada pendeta Nasrani yang mengetahui tanda-tanda kenabian. Nah, makanya waktu itu ketika ikut pamannya Abu Thalib berdagang, Abu Thalib ini disuruh kembali pulang ke Mekah karena ditakutkan tanda-tanda itu sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani di sana yang dampaknya bisa berdampak buruk kepada Nabi Muhammad, bisa dibunuh dan seterusnya. Karena Nasrani itu meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Makanya ketika mereka mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman ini sudah muncul, banyak yang ingin membunuh atau mengancam Nabi Muhammad, makanya disuruh kembali. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad masih remaja, masih jauh dari mendapatkan kenabiannya, tapi tanda-tanda itu sudah mereka percayai. Kemudian karena sifat jujurnya ini, Nabi Muhammad akhirnya direkrutlah oleh istrinya nanti yang bernama Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini seorang janda kaya, seorang pedagang juga yang sukses, yang akhirnya karena kejujuran Nabi Muhammad, karena reputasinya dalam berdagang bagus, beliau melihat sosok yang baik di sisi Nabi Muhammad, akhirnya beliau menikah. Nah, sebelum kenabian Rasulullah hidup dalam berkelima, selain cukup lah, karena dari perdagangan itu beliau untuk hidupnya itu tercukupi lah. Nanti ketika beliau proses kenabiannya, setelah mendapatkan kenabian itu baru
betul-betul Rasulullah itu hidupnya betul-betul digunakan untuk berdakwah, untuk memperkenalkan Islam dan seterusnya. Makanya Siti Khadijah ini termasuk istri yang beliau banggakan. Bahkan ketika Siti Aisyah cemburu itu cemburunya kepada Siti Khadijah, walaupun beliau sudah meninggal, tapi Rasulullah masih tetap mengingat beliau karena beliau adalah sosok wanita yang pertama disebutkan pertama memeluk agama Islam. Ini adalah tempat berteduhnya Nabi Muhammad ketika itu waktu berkunjung ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Yang disinilah peristiwa pendeta itu mengetahui adanya tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah. Nah ini pokoknya masih ada sampai sekarang. Disinilah Rasulullah berteduh pada saat itu, yang tidak ikut masuk pada saat jamuan ke rumah pendeta tersebut, beristirahat di situ. Rasulullah beristirahatnya di sini sambil menjaga unta-untanya, unta saudagarnya. Kemudian Rasulullah mendapati gelar Al-Amin waktu itu karena proses. Nah ini salah satu sebelumnya karena kejujurannya, tapi yang setelah peristiwa peletakan Hajar Aswad ini beliau mendapati gelar Al-Amin. Ini tidak perlu kami bahas, ini sudah beberapa kali mungkin dijelaskan oleh ulama dan balik tentang peristiwa perselisihan 4 suku untuk berebut siapa yang ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, itu dijelaskan bahwa dicarilah sosok yang bisa dipercaya. Nah itu waktu itu muncullah Nabi Muhammad. Nah pada saat itu yang ini kami jelaskan bahwa pada saat kondisi di Mekah itu memang terkena dengan budayanya atau kebiasaan anak-anak mudanya atau pemuka-pemukanya berjudi, kemudian selalu minuman-minuman keras, khamar dan seterusnya, kemudian selalu berkelakuan kasar. Nah inilah yang membuat Rasulullah itu akhirnya setiap beliau merasakan adanya kejanggalan di situ, beliau selalu mengurung diri. Nah itu yang disebut dalam riwayat beliau mengurung diri di Gua Hira, bahkan bisa sampai berhari-hari. Nah ini peristiwa ini berulang-ulang terjadi sampai beliau mendapatkan kenabiannya, sampai bertemu dengan malaikat Jibril. Nah di usianya 40 tahun ini kembali beliau bertafakur atau merenung. Kalau Nabi Ibrahim itu istilahnya bermuhasabah, mencari siapa sosok Tuhannya, seperti itu. Nah, hal yang sama dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau menyendiri di Bahira, akhirnya bertemu dengan malaikat Jibril dan sekaligus menandakan kenabiannya. Turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq yang memerintahkan Rasulullah untuk membaca. Bahkan Rasulullah sampai mengulanginya sampai 3 kali. Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak bisa membaca dan seterusnya. Diriwayatkan pula untuk menenangkan hati Nabi Muhammad, hatinya mengajak untuk mendatangi saudara sepupu dari Siti Khadijah yang bernama Waraqah. Beliau merupakan pendeta Nasrani. Nah ketika dihadapkan sosok Rasulullah, akhirnya pendeta ini membenarkan adanya tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah yang pada waktu itu akhirnya beliau meyakini bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Nah peristiwa Nabi, tanda-tanda kenabian akhir ini sebenarnya sudah dituliskan di jauh-jauh hari di kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil. Cuma itulah kenapa mungkin kayak pendeta-pendetanya menutupi hal tersebut atau mengingkari adanya Nabi Muhammad, padahal sebenarnya itu sudah dituliskan dalam kitab-kitabnya bahwa akan datang suatu hari nanti Nabi penutup atau Nabi akhir yang bernama Ahmad. Cuma banyak yang karena mungkin totalitasnya mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya terlalu berlebihan, akhirnya mereka meyakini bahwa Nabi yang itulah yang terakhir. Contoh misalnya Yahudi menganggap bahwa Nabi Musa adalah Nabi terakhir, sehingga ketika muncul Nabi Isa dia tidak meyakini. Akhirnya muncullah lagi nanti agama Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa yang terakhir, sehingga ketika datang Nabi Muhammad mereka tidak meyakini. Nah, seperti itulah muncullah agama-agama yang lain dan seterusnya. Kemudian proses penyebaran agama Islamnya itu di awal kenabiannya beliau hanya berdakwah menyebarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi karena ditakutkan adanya
ancaman atau tekanan dari kaum Quraisy, karena agama yang dibawa Rasulullah ini sangat berbeda sekali dengan tradisi suku Quraisy waktu itu, yang contohnya misalnya suka judi, mabuk-mabukan, kemudian tidak menganggap wanita itu sebagai hal yang bisa dipandang lebih. Misalnya ketika Rasulullah membawa agama Islam itu berbanding terbalik dengan kebiasaan suku Quraisy, makanya ditentang oleh pemuka-pemuka Quraisy yang menganggap bahwa Rasulullah ini membawa agama perusak, istilahnya perusak tradisi, perusak adab dan seterusnya. Nah, di masa awal-awal itu yang dikenal sebagai as-sabiqul awwalun, jadi orang-orang yang pertama kali memeluk Islam tanpa pertentangan istilahnya. Jadi kami taat, kami ikuti apa yang Rasulullah bawa. Yaitu pertama istri dari kaum golongan perempuan. Jadi yang pertama itu Siti Khadijah. Kemudian dari golongan anak-anak itu Ali, yang kurang lebih usianya masih 8-10 tahun. Kemudian Said bin Haritsah ini adalah istilahnya anak angkat Rasulullah. Jadi kayak kalau di sekarang tuh disekolahkan lah di rumah, seperti itu, dirawat di rumah. Jadi bisa disebut sebagai budak pertama itu Said. Kemudian Abu Bakar dari golongan orang dewasa, kemudian Bilal dari golongan budak yang pertama kali memeluk Islam. Setelah itu muncul lagi tokoh-tokoh yang memeluk setelah itu, ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, setelah pemuka golongan-golongan yang as-sabiqul awwalun tadi memeluk Islam, mulailah diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Nah, karena beliau merasakan sudah ada beberapa pemeluk agama Islam dan kekuatannya itu lebih lah, karena yang memeluk agama Islam ini adalah pemuka-pemukanya juga, sosok yang dihormati juga di kaum Quraisy. Tapi ada pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah majnun atau orang gila, yang agama yang dibawa ini bisa merusak tatanan hidup orang Mekah atau suku Quraisy waktu itu. Nah, selama beberapa tahun, sekitar 10 tahun di kota Mekah, mendapatkan tentangan, ancaman dan kemudian siksaan dari kaum Quraisy, muncullah perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah atau yang kita kenal dengan Yasrib. Nah, pengertian hijrah sendiri itu adalah bukan proses pindah saja, tapi pindah ke tempat yang lebih baik. Makanya ketika kita misalnya baru belajar tentang Islam yang dulunya kita selalu maksiat dan seterusnya, itu dikatakan sebagai proses hijrah, karena kita berpindah menuju ke sesuatu yang lebih baik. Nah, di Madinah ini ketika proses hijrah, suku Quraisy mengetahui adanya peristiwa tersebut. Jadi pemuka-pemuka suku Quraisy itu berusaha untuk menghalangi umat muslim untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, itu yang kami bahas kemarin tentang peristiwa bagaimana proses hijrahnya, itu sudah kami bahas kemarin. Kemudian saya agak percepat saja. Saya ke peristiwa wafatnya Rasulullah. Bentar ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom chat, apa sambil saya jelaskan. Nah, ini saya banyak langkah tadi, saya akan percepat materinya karena kalau kita bahas tentang sirah Nabi Muhammad ini waktunya tidak cukup. Jadi saya langsung ke peristiwa wafatnya beliau, yang ketika saya mendengar atau menonton atau mendengar ceramah dari Ustadz itu selalu meneteskan air mata ketika dibahas tentang peristiwa kematian beliau. Nah, beberapa riwayat yang kami temui dijelaskan bahwa Rasulullah meninggal karena sakit. Nah, sakitnya itu karena diracun. Jadi karena setelah peristiwa perang Khaibar ada salah satu wanita Yahudi yang merasa dendam kepada Rasulullah karena keluarganya dibunuh pada saat perang Khaibar. Perang Khaibar ini perang terakhir Rasulullah sebelum wafat. Wanita ini Yahudi bernama Zainab. Beliau diriwayatkan ketika Rasulullah sedang duduk. Wanita Yahudi ini seolah-olah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Dia tahu bahwa Rasulullah itu sangat suka dengan daging kambing, makanan kesukaannya.
diberikanlah racun di situ. Mujizatnya Rasulullah juga dijelaskan bahwa diriwayatkan bahwa daging itu yang memberitahukan kepada Rasulullah bahwa daging itu sudah mengandung racun. Ketika Rasulullah makan sedikit daging itu berbicara bahwa saya mengandung racun. Akhirnya dimuntahkan Rasulullah, tapi diriwayatkan bahwa racun itu sudah ada sebagian yang masuk ke tubuh Rasulullah. Kenapa hal ini yang diriwayatkan bahwa ini yang membuat Rasulullah wafat? Karena ada salah satu juga sahabat Rasulullah bernama Bashir yang ikut makan itu meninggal setelahnya. Cuma Rasulullah tidak sampai memakan dagingnya secara utuh. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah meninggal setelah itu beberapa pekan setelahnya, ada sekitar 13 atau 14 hari. Beliau wafat sakit secara pelan, demam tinggi dan seterusnya. Nah, peristiwa sebelumnya Rasulullah wafat, beliau sudah memberikan istilahnya kode istilahnya. Jadi ketika Rasulullah sakit, selalu memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam menggantikan beliau. Ini mengisyaratkan bahwa khalifah setelah Rasulullah wafat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sela-sela sakitnya Rasulullah, ketika dia mampu berdiri, dia selalu tetap mengimani sholat. Nah, di khutbah terakhirnya di Jumat itu, beliau mengatakan bahwa ayat setelah Haji Wada, beliau mengatakan bahwa ayat terakhir telah turun, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang mengatakan bahwa telah disempurnakan agama Islam. Jadi tidak ada lagi perintah-perintah setelahnya, setelah ayat ini. Tapi ketika beliau berkhutbah mengatakan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Di samping sahabat-sahabat lain yang terkesannya gembira, artinya sudah tidak ada lagi ayat, tidak ada lagi perintah perang dan seterusnya. Justru Abu Bakar bersedih menangis karena beliau mengetahui bahwa ketika agama telah sempurna, bahwa Abu Bakar meyakini bahwa kerasulan itu sudah berakhir. Artinya tidak lama lagi Rasulullah akan wafat, meninggalkan sahabat-sahabatnya. Dan memang benar terjadi setelah sekitar 13-14 hari Rasulullah wafat. Nah, ini peristiwanya yang tidak akan saya agak berat membahasnya karena takutnya menangis. Cukup teman-teman kalau lihat filmnya atau mungkin baca kisah-kisahnya, dijelaskan yang terakhir yang paling saya ingat ketika beliau sakratul maut. Beliau memberitahukan kepada malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa, apakah sakaratul maut ini akan dirasakan oleh umatku? Dikatakan malaikat bahwa iya Rasulullah, bahkan lebih sakit daripada yang Rasulullah rasakan, karena ketika Rasulullah sakaratul maut itu malaikat sangat berhati-hati menarik ruhnya, jadi sangat pelan, beda dengan umat-umatnya yang setelahnya. Makanya Rasulullah memberitahukan bahwa limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut ini umat-umatku yang akan hidup setelah aku kepada aku. Karena itu dia sendiri menanggung sakaratul mautnya itu sangat perih, apalagi bahkan diriwayatkan bahwa rasanya sakaratul maut itu seperti kulit yang dikupas, kulit kambing seperti itu, kulit sapi yang dikupas. Nah, mungkin pernah kita lihat peristiwa kalau kurban, kurang lebih kayak begitu, tapi kita dalam keadaan hidup. Karena itu sakitnya, itu Rasulullah ingin menanggung itu. Bahkan yang diingat Rasulullah ketika sakaratul maut bukan keluarganya, tapi kita, umat-umatnya. Bagaimana keadaan umatku nanti setelah saya tidak ada, atau di padang mahsyar. Makanya selalu kita berdoa bahwa semoga Nabi Muhammad memberikan syafaat, kita dapat syafaat Nabi Muhammad di padang mahsyar lah, minimal kita bisa minum di telaganya, bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Allah, kita bisa dikumpulkan dengan beliau, bukan dengan mengidolakan selain beliau. Nah, ini yang salah teman-teman. Kita kadang mengidolakan artis Korea, misalnya kita habiskan waktu untuk nonton drama Korea, nonton misalnya ada artis, kita sampai mengoleksi ribuan fotonya, bahkan kalau ketemu kita berharap untuk bisa menciumnya, memfotonya, foto bersama. Bahkan kalau ada foto tak bersama artis itu kayak bangga sekali kita upload di Instagram dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada kita.
Mungkin kalau di akhirat nanti kita ketemu, kita menuntut mereka untuk memberikan syafaat, mungkin dia juga akan berkata bahwa saya saja sendiri tidak bisa selamatkan diriku, apalagi saya selamatkan engkau. Makanya kita dalam hidup ini ya biasa-biasa saja dengan artis-artis, misalnya dengan apalagi artisnya yang muslim misalnya. Kenapa kita tidak mengandalkan Nabi Muhammad yang jelas-jelas bisa memberikan syafaat kepada kita? Nah, bagaimana kita mengandalkannya? Ya kita baca-baca sirahnya, bagaimana perjuangan beliau dan seterusnya. Bahkan ada satu buku, Michael Hart namanya, itu seorang astronom, dia beragama Nasrani, menuliskan di bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Posisi pertama yang ditempatkan adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan gini, tokoh penulis beragama Nasrani justru menuliskan nama Rasulullah di yang pertama. Itu menunjukkan bahwa walaupun sebenarnya Rasulullah tidak perlu pengakuan seperti itu, kita sudah tahu lah bagaimana kualitas Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin materi singkat dari kami tentang sirah Nabi Muhammad, untuk mengenalkan lagi kepada teman-teman bagaimana lebih mencintai Rasulullah, bagaimana selalu berselawat kepadanya, bahkan Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Muhammad, apalagi kita yang harusnya merutinkan minimal lah kalau bisa 1000 kali salawat setiap hari. Itu diriwayatkan bahwa semua hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah. Mungkin bisa teman-teman rutinkan nanti. Ini itu materi dari kami. Kalau ada kurang atau hal-hal yang salah itu datanya dari kami, kalau ada kebenaran datanya dari Allah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke saudari moderator.